Assalamualaikum Bu Inggit. Waalaikumsalam. Pak Eri, mangga silahkan duduk. Terima kasih. Aduh Pak Eri, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak Eri? Alhamdulillah untuk saat ini saya baik, lahir maupun batin. Alhamdulillah, sudah lama ya tidak ini Pak, kita sibuk dengan kegiatan masing-masing ya. Iya Bu, kebetulan momen ini kita jadikan ajang untuk bertukar pikiran Bu ya. Iya, betul. Hanya kebetulan saya kemarin dapat berita bahwa Ibu akan mengadakan coaching bersama Bu Hartini ya. Iya betul Pak, seperti yang sudah saya hubungi Bapak sebelumnya di via WhatsApp itu, saya akan melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Hartini gitu Pak. Oke, sebelum melakukan coaching mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ya, Ibu, boleh? Boleh. Nah, Silakan, Pak. mungkin Bu seperti ini, sebelum kita melakukan coaching, pasti Ibu memiliki kompetensi yang ingin dicapai oleh Ibu. Nah, kompetensi apa saja yang ingin dicapai oleh Ibu? Iya, kompetensi yang ingin saya capai itu sebetulnya memang ada 3 kompetensi ya Pak dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, mungkin ada yang menjadi skala prioritas oleh yang akan dilakukan oleh Ibu. Iya. Apa itu kalau boleh tahu? Untuk skala prioritasnya mungkin memang untuk fokusnya itu tidak tiga-tiganya ya Pak, tetapi pada kegiatan coaching ini saya ingin memfokuskan pada kompetensi mendengarkan aktif Pak. Oh iya. Ya. Bagus. Nah, dan untuk ketercapaian kompetensi tersebut mungkin ada indikator yang ingin dicapai oleh Ibu. Ya, kenapa kemudian ya ada tentu saja ada indikator yang ingin indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut. Alasan saya kenapa memilih mendengarkan aktif gitu ya Pak, karena saya ingin sebagai coach itu mendengarkan fokus kepada mendengarkan dan menyimak permasalahan coach, sehingga di sana saya menunjukkan adanya kehadiran penuh Pak gitu. Dan dengan mendengarkan aktif saya juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator ketercapaiannya saya akan melihat nih bagaimana coach sudah bisa mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya ingin melihat juga bagaimana coach apakah sudah memiliki rencana aksi untuk kedepannya. Oh, baik Bu. Nah, terima kasih Bu ya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan semoga proses tersebut berjalan dengan lancar. Amin. Nah, untuk jadwalnya mungkin ya Pak, karena nanti saya juga akan meminta Bapak untuk hadir pada kegiatan coaching. Kemungkinan kegiatan coachingnya kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Bu Hartini akan dilaksanakan hari Senin Pak sekitar pukul 10. Itu karena kebetulan saya dan Bu Hartini ada jam kosong di jam 10. Apakah Bapak jam 10 mungkin ada waktu? Insya Allah untuk hari Senin kebetulan selesai upacara hanya 2 jam pelajaran, kesananya saya kosong, jadi insya Allah saya bisa hadir dalam kegiatan coaching nanti. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu berarti kita akan melaksanakan coaching di hari Senin ya Pak ya pukul 10. Ya, baik Bu, mungkin kebetulan saya masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Sampai ketemu lagi nanti hari Senin ya Bu ya. Siap. Ya, saya tinggal dulu ya Bu ya. Siap, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, tidak terasa kita sudah masuk pada kegiatan coaching ya. Mungkin di sini saya sebagai observer, kemudian coachnya Ibu Inggit, kemudian coachingnya Ibu Hartini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai kegiatan coaching ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjadi observer atau pengamat pada kegiatan coaching hari ini. Kita mulai saja Bu Hartini ya. Iya, baik, Bu kegiatan Siti. coachingnya. Baik.
Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita simpan dulu masalah-masalah yang lainnya. Kita fokuskan pada kegiatan coaching kali ini ya Bu ya? Iya. Baik. Bu Hartini, apa kabar? Oh baik, Bu Sigit sehat? Iya, alhamdulillah. Akhir-akhir ini saya jarang sekali ketemu sama Bu Hartini ya. Iya, Bu Sigit ya, kangen Iya, kita sibuk dengan kegiatan masing-masing ya di kelas. Sama. Iya, tapi sebelumnya beberapa waktu yang lalu Ibu sudah menghubungi saya. Iya. Ada yang ingin diceritakan katanya ya Bu ya. Iya Bu ya, saya ingin curhat sama Ibu ya, karena punya permasalahan saya Bu di kelas. Ya, Kayak permasalahannya seperti ini ya Bu ya. Jadi si murid-murid itu banyak yang tidak percaya diri alias insecure mungkin ya Bu, kalau bahasa sekarang ini bahasa gaulnya Iya, gitu ya. bahasa Gen Z ya Bu ya. Insecure gitu ya. Gitu minder aja. Nah, gimana lagi? Udah Betul. iya. Ya, baik. Jadi Ibu ingin menceritakan bahwa Ibu punya masalah murid-murid Ibu ini memiliki rasa tidak percaya diri gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau saya garis bawahi, jadi Ibu mau cerita bahwa Ibu mempunyai masalah. Murid-murid Ibu ini merasa tidak percaya diri begitu ya Bu ya. Iya, Bu betul gitu. Iya, baik. Saya ini ya, saya Iya. kunci. Nah, kira-kira setelah perbincangan ini, Ibu mengharapkan mendapatkan apa gitu dari perbincangan kita kali ini? Tentunya ya Ibu Sigit, saya dari percakapan kita hari ini berharap adanya perubahan mungkin di sekolah ya, Iya. khususnya dalam hal murid yang kurang percaya diri Bu ya, atau Iya. insecure. Jadi Ibu menginginkan perubahan terhadap murid-murid Ibu Betul. yang merasa tidak percaya diri gitu Iya. ya. Nah, menurut Ibu, kenapa sih anak-anak ini kok bisa merasa tidak percaya diri? Kalau menurut saya mungkin ya Ibu Sigit ya, awalnya mungkin dari perspektif dirinya yang agak negatif ya. Misalnya mereka kurang hebat, merasa kurang pintar, dari merasa ya, jadi dari rasa keluarnya mungkin awalnya. Jadi seperti dia itu gak nyaman dengan dirinya, itu membuat dia malu untuk menampilkan diri seperti itu ya. Terus takut dia ya, ada ketakutan juga, takut gak perfect, gak apa kayak gitu. Nah, hingga misal dia tidak percaya diri, dan buruknya lagi Bu ya, itu berefek ke berbohong ya, Iya. untuk menutupi mungkin Iya. kekurangannya yang minder itu ya. Nah, tidak mau tampil ke depan itu jadinya karena Minder minder duluan. duluan. Nah, gitu. Mungkin seperti itu itunya ya Bu menurut Iya. saya. Nah, jadi kalau saya garis bawahi, jadi murid-murid Ibu itu sebelum tampil ke depan itu sudah merasa minder, tidak percaya diri. Iya Ya. itu. Nah, menurut Ibu, pendapat Ibu tentang murid Ibu tersebut bagaimana? Pendapat saya murid tersebut perspektif dirinya kurang percaya diri, apa maksudnya merasa ya, Iya. merasa tadi seperti tadi saya katakan, jadi dia itu tingkahnya itu dia menjadi lebih baper, sangat memperhatikan komen orang, tidak ingin keluar dari zona nyaman, jadi diberi tantangan di kelas itu dia diem gitu terus ya, jadi dianya cuman bisanya membanding-bandingkan seperti itu. Nah, seperti itu. Iya. Nah, dari paparan Ibu tersebut, harapan Ibu itu seperti apa kepada murid-murid Ibu? Harapan saya ingin anak-anak saya itu, murid-murid saya itu tampil percaya diri, confident. Gitu. Jadi Ibu ingin menumbuhkan rasa percaya diri kepada itu. murid-murid Ibu. Ya, jadi kan tidak berbohong, kesananya positif. Iya. Merasa dia tidak merasa ingin membanding-bandingkan. Seperti itu. Baik.
sih nih akar masalahnya tadi yang sudah Ibu paparkan, bahwa rasa percaya dirinya itu karena mereka merasa tidak hebat, merasa sering dibanding-bandingkan, dan juga merasa kurang gitu pada dirinya, sehingga ketika mau tampil ke depan mereka sudah tidak nyaman dengan diri mereka sendiri. Langkah apa yang sudah Ibu laksanakan dari sebelumnya gitu? Jadi sudahkah Ibu melaksanakan langkah-langkah sebelumnya untuk mengatasi hal tersebut? Kalau langkah saya ya Bu Sigit yang telah saya coba ya, saya pernah menyelipkan pembelajaran sosial emosional. Oh iya. Gitu ya. Mungkin kan dari saya pikir ya itu dari insecure, itu dari merasa dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri ya, jadi jatuh di insecure. Nah, saya berpikir untuk menumbuhkan percaya dirinya, saya menyelipkan pembelajaran sosial emosional untuk menumbuhkan percaya dirinya, jadi dia itu merasa bersyukur gitu. Seperti saya misalnya menggunakan self talk. Self talk. Ya, berbicara afirmasi dengan diri sendiri. Saya gitu. unik, saya istimewa. Itu yang telah saya coba. Oh iya. Nah, dari strategi langkah yang telah Ibu coba itu, menurut Ibu apakah itu sudah membantu untuk merubah dari murid yang tadinya insecure menjadi percaya diri? Karena saya menerapkannya juga belum sempurna ya itu ya. Jadi tapi saya ketika menerapkan pembelajaran KSE ya, sedikit ada berubah Bu, karena dia itu suka gitu. Jadi dia nggak merasa dia itu diabaikan oleh saya. Jadi dia itu merasa dicintai. Oh gitu. Ya hebat juga ya Bu ya, Ibu punya ide untuk menyelipkan pembelajaran sosial emosional kepada anak-anak. Nah, bisa sedikit saja diceritakan tadi selain afirmasi positif, pembelajaran sosial emosional apa yang Ibu selipkan? Pembelajaran emosional yang saya suka gunakan itu, saya mencoba dengan strategi untuk menyelipkan spiritual quotient ya. Oh iya. Seperti misalnya dia itu diajak apapun kondisi kita mari kita bersyukur. Seperti itu. Ya. Jadi saya terapkan ke dia itu supaya dia memahami dirinya bahwa semua orang itu berharga, apapun kondisinya, sehingga tertanam rasa syukur di dirinya. Wah, hebat sekali. Jadi Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan spiritual yang pada akhirnya mereka bisa bersyukur gitu ya Bu ya. Iya, sehingga diharapkan mungkin nantinya sedikit demi sedikit murid Ibu akan lebih percaya diri seperti itu. Iya, saya harap begitu. Hebat sekali ya Ibu, bahkan saya juga tidak terfikirkan untuk untuk menggali kepercayaan diri itu menyelipkan pembelajaran sosial emosional. Oke, siap. Nah, setelah Ibu menyelipkan beberapa pembelajaran sosial emosional ini di dalam pembelajaran, kira-kira untuk kedepannya Ibu membutuhkan bantuan siapa untuk pelaksanaan perubahan untuk merubah murid yang tadinya insecure ini menjadi lebih percaya diri? Mungkin saya akan, bukan mungkin lagi ya, pasti karena saya ini hanya guru dan cuma PKS ya, akan saya berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Nah, mungkin saya akan mengajukan agar dijadikan untuk bahan program BPBK ya Bu ya, gitu, sehingga dapat menjadi adanya kolaborasi antara BPBK dengan murid gitu. Atau gimana BPBK bisa mencari dukungan misal dari ahli psikologis mungkin ya kalau saya maunya gitu. Ahli gitu ya Bu ya, betul gitu ya maunya, tapi nggak tahu juga, saya harus berkomunikasi ya. Ya, jadi
mungkin nanti kedepannya Ibu akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, berarti Ibu Ya. akan berkoordinasi, berkonsultasi Ya. dengan kepala sekolah, kemudian juga Ibu akan mengajukan dijadikan bahan program BPBK ya. Ya, dan tidak Iya. lupa juga Bu Singgit, ini halnya dengan orang tuanya juga nanti. Karena Iya. kalau emosi kan itu menyangkut dasar, ada mungkin ada gen dari bawaannya. Ya, nanti iya gitu ya. betul. Saya juga akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Hebat sekali ya. Jadi sudah lengkap, Ibu sudah memikirkan ke depannya akan seperti apa langkah-langkah yang akan Ibu Ya. laksanakan ya. Mulai dari koordinasi dengan kepala sekolah, menjadikan bahan program BPBK ya. Kemudian juga tidak lupa berkomunikasi dengan orang Orang tua tua siswa. murid. Iya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan akan Ibu laksanakan? Kalau untuk menyelipkan pembelajaran sosial emosional Ya. ya Bu, saya bisa sekarang juga saya sudah membuat ya itu, dan sudah saya sedikit terapkan ya Ya. itu, dan cuman saya menyempurnakannya mungkin besok juga bisa ya, atau minggu depan ya Bu ya. Tapi kalau untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk BPBK, memanggil bantuan misal psikologis, memanggil orang tua, itu saya mungkin di bulan depan mungkin diajar lah di semester 2. Oh gitu. Jadi Ibu rencanakan kegiatan ini akan dilaksanakan di semester 2 gitu Iya. ya. Jadi di awal tahun pembelajaran baru gitu Iya. ya. Jadi Iya. gitu ya. Iya, luar biasa sekali ya. Sebetulnya saya lihat ini Ibu Hartini ini sudah bisa memandang kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah ke depan ya Ibu ya. Mulai tadi mengidentifikasi masalah murid Ibu insecure gitu ya. Ibu sudah Iya. dapat lihat akar masalahnya di mana. Kemudian Ibu juga sebelumnya sudah menyiapkan ya, sudah ada usaha atau langkah-langkah yang sudah dilaksanakan Iya. gitu ya. Mungkin nanti ke depannya akan Ibu tambahkan lagi kegiatan-kegiatan yang mendukung perubahan. Ibu inginnya muridnya itu tadi apa Bu? Percaya diri, self confidence. self confidence. Oh hebat sekali ya. Nah, saya tidak sabar ini melihat ke langkah-langkah selanjutnya dari Ibu ya. Saya juga punya insight baru nih dari Ibu tadi Ya. menyelipkan kegiatan KSE gitu ya, Ya. untuk mengembangkan kepribadian atau rasa percaya diri dari murid. Kemudian tadi juga dijadikan program BPBK ya, itu Ya. sangat luar biasa. Saya tidak sabar menunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, Nah, ya, Bu. kira-kira Ibu yang Ibu harapkan nih sekarang ini, kalau skala 1 sampai 10 deh Bu ya, Ya. murid Ibu kurang rasa percaya dirinya itu level berapa gitu skalanya? Skalanya level 5 Bu. 5. Nah, Ibu mengharapkan setelah kegiatan langkah-langkah yang tadi Ibu ceritakan inginnya ke skala Ya, berapa? kalau saya sih orangnya tidak muluk-muluk ya Bu ya, 7 juga cukup. Oh dulu, iya ya. gitu. Bertahap aja gitu, nanti tahun depan 8, Iya. tahun selanjutnya 9, tahun selanjutnya 10. 10. Bagaimana Ibu sudah Saya sudah lega, ya sudah lega. Terima kasih banyak ya Ibu ya sudah meluangkan waktunya, Iya. sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan dapat bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi sekolah saya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Selamat Bu Hartini, selamat menjalankan perubahan-perubahan kecil yang tadinya perubahan-perubahan langkah-langkah mulai dari hal-hal yang kecil nanti berubah menjadi hal-hal yang lebih besar gitu ya. 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 Baik, kalau begitu sepertinya memang waktu kita sudah habis. Saya juga ada kegiatan yang selanjutnya ya. Kita mungkin ketemu lagi nanti beberapa minggu ke depan ya, untuk saya pengen lihat progres dan Ibu ceritakan gitu ya. Ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Hartini sudah bercerita hari ini. Aduh, saya sangat senang sekali mendengar cerita, mendengar keluh kesah Ibu yang pada akhirnya menjadi sebuah ide-ide yang sangat brilian gitu ya Bu. Ide-ide yang bisa dilakukan
dilaksanakan di sekolah mudah-mudahan membawa perubahan murid-murid Ibu menjadi lebih percaya diri. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama ya Ibu Singgit. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, bagaimana proses coaching yang dijalankan hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, seperti tadi Bapak mendengar juga ya percakapan kita tadi. Alhamdulillah lancar, berjalan dengan lancar. Oke Bu, nah setelah melakukan observasi tadi, Ibu bersama coach mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu terkait indikator ketercapaian, apakah sudah tercapai atau belum? Iya, setelah tadi melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Hartini, kalau saya lihat ketercapaian indikatornya itu memang sudah berhasil ya Pak. Nah tadi saya lihat saya juga berusaha untuk menggunakan alur tirta. Pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Bu Hartini menggunakan alur tirta dengan tujuan agar ini Bu Hartini sebagai coach itu mau terbuka gitu Pak, mau terbuka, kemudian mempercayai, menceritakan masalahnya kepada saya. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ide-ide dari Bu Hartini sendiri. Ternyata tadi memang Bu Hartini walaupun ada keresahan gitu, setelah saya gali, Bu Hartini ternyata sudah lebih dulu melaksanakan langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Nah kemudian Bu Hartini juga sudah mulai berpikir ke depan gitu Pak, ternyata dan sudah punya ide-ide yang baik. Baik Bu, ini berarti Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching ini Ya. sesuai dengan alur tirta ya Bu. Iya, betul. Karena yang saya tadi perhatikan bagaimana Ibu mengarahkan coaching ke arah tujuan ya, ke Betul. arah tujuan sudah luar biasa. Kemudian Ibu berhasil menemukan rencana aksinya Iya. ke depan dengan baik, serta bentuk tanggung jawab ya yang nantinya dalam kegiatan tersebut sangat jelas gitu Bu Iya. ya. Mungkin itu saya hanya bisa menyebutkan bahwa kegiatan coaching ini luar biasa ya Bu. Kemudian ini kedepannya Bu ya. Iya. Ini untuk kedepannya apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching itu hari ini? Iya. Berdasarkan hasil coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu saya ingin berlatih untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot dan juga mengarahkan coaching gitu ya Pak, untuk bisa menggali lebih dalam potensi-potensi yang ada pada dirinya. Karena menurut saya membuat pertanyaan berbobot ini memang harus dilaksanakan Berkesinambungan. Iya, berkesinambungan, dilatih terus menerus gitu. Karena saya lihat ketika kita bisa terambil memberikan pertanyaan itu berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, juga jam terbang gitu Pak. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya mungkin saya akan lebih banyak berpraktik, baik itu dengan murid, kemudian dengan orang tua dan juga rekan sejawat. Oh, iya. Jadi bisa dilakukan secara berkesinambungan Betul. dengan bahasa yang lebih komunikatif Iya, ya. Kalau saya betul. lihat dari Ibu itu menjadi kelebihan tersendiri buat Ibu ya. Nah, baik Bu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil coaching ini. Pada intinya sudah berjalan dengan baik, dengan proses coaching yang luar biasa. Itu saja Bu ya. Terima kasih untuk kegiatan coaching hari ini. Iya. Terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktu hari ini untuk menjadi observer. Ini sangat berarti untuk pengembangan diri saya ke depannya. Mudah-mudahan ini juga sebagai langkah awal untuk perbaikan. Iya. Baik Bu, terima kasih. Saya tinggal dulu ya Bu Iya, ya. terima kasih banyak ya Ya. Pak. Ayo Bu. Iya, mangga.